tahun bedana. Kalau mencegah COVID, kita bagaimana sih agar kita tidak terkena COVID, misalnya dengan cara kita memakai masker, terus memakai hand sanitizer. Nah, kalau mengobati divaksin dia divaksin ya. Ikut vaksin. Terus kalau mengobati jika sudah terkena, nah gimana sih caranya agar kita sembuh gitu, Pak? Oke. Andi Muhammad, Andi, aktifkan gitu Andi. Aktifkan. Menurut Anda, ya, Pak, kalau mencegah itu termasuk kemana? Apakah termasuk ke pengawasan apa ke penerapan sanksi kalau mencegah? Penerapan, Pak. Mencegah termasuk ke penerapan sanksi apa termasuk ke pengawasan apa termasuk ke penerapan sanksi? Penerapan sanksi, Pak. Yakin? Benar tak? Itu Aldi, kasih komentar, Di. Menurut Aldi yang mana, Di? Benar tak si Andi itu? Kalau mencegah itu menurut saya masuknya ke pengawasan, Pak. Pengawasan Senandi. Salah sasaran, Pak. Kudu benar, ulangi, sok ulangi. Mencegah masuk ke mana? Pengawasan atau penerapan? Penerapan sih, Pak. Tuh, itu penerapan, benar tak? Wahyu, benar nggak tuh pendapat si Andi? Menurut saya sih, Pak, kalau pencegahan itu masuknya ke yang pengawasan, Pak. Kenapa? Karena kan kalau mencegah itu, misalnya nih kita kan lagi mau flu gitu kan, pasti badan agak gak enak. Nah, kita bagaimana caranya supaya mencari solusi gitu untuk mencegah, seperti jangan hujan-hujanan atau kayak gimana gitu yang menyebabkan diri kita sakit, Pak, gitu menurut saya. Mas Andi, sekali lagi Andi ngerti tak? Suri nama suri sih Andi itu, tapi apa itu kalau mencegah itu termasuk pengawasan atau penerapan sanksi? Pengawasan, Pak. Kalau mengobati masuk ke pengawasan atau penerapan sanksi? Pengawasan. Pengawasan, Pak. Andi mah fokus sih mau kuliah teh. Emang Andi kuliah mau 10 tahun gitu? Fokus ya kuliahnya ya, jangan caliwira ya. Saya lihat kamu tuh caliwira. Diam-diam saya tuh mengamati tiap mahasiswa sok kanan tahu gitu. Dalam hukum itu ada psikologi hukum ya, karena bisa mengenal raut muka orang, caliwiran itu tahu, bohong untuk bohong itu tahu gitu. Saya kamu di sidang skripsi saya tahu mana produksi buatan sendiri, mana produk publik saya suka tahu gitu. Karena dari raut mukanya udah keren. Hukum itu ada loh, masalah psikologi hukum itu tahu bagaimana ekspresi wajah terhadap perilaku seseorang gitu. Ya, nanti saya lihat udah ya yang udah ke depan nanti harus lebih serius lagi ya. Ini sekitar udah dibahas oleh Wahyu, dibahas oleh Aldi, masih kan bingung. Itu ciri Anda fokus caliwira orangnya gitu. Ya, saya tidak masalah. Walaupun tidak lulus, saudara yang rugi. Ya, mau lulus tepat waktu atau 10 tahun kuliah. Ini tepat waktu, Pak. Nah, makanya serius. Saya lihat orang-orang kode AP itu serius-serius orangnya, saya suka terus terang. Padahal itu ada 14 di kode AP itu. Tapi serius nih, yang fokus gitu. Ya, nggak bisa mah nggak masalah, dan namanya juga mahasiswa. Tapi yang penting seriusnya itulah kecaluran gitu ya. Soalnya Andi udah yang udah mah ke depan lebih fokus lagi, lebih terus lagi ya Andi ya. Paham ya Andi? Ya maaf, Pak, paham. Ya, dimaafkan, jangan dilupakan gitu ya. Silakan ya terus lagi. Baik, jadi intinya bentuk penegakan hukum itu ada dua. Satu ada yang disebut pengawasan, yang kedua ada yang disebut penerapan sanksi. Mengawasi mah upaya mencegah jangan sampai peristiwa melanggar hukum terjadi gitu. Sedangkan kalau penerapan sanksi suatu pemberian hukuman atas kegiatan melanggar yang dilakukan. Jadi sesudah peristiwa terjadi, ibaratnya dalam kehidupan manusia mah mencegah mah menjaga jangan sampai terkena sakit gitu. Ada penerapan sanksi mah mengobati ketika sudah terkena penyakit gitu. Nah itu intinya seperti. Tapi kedua-duanya baik pengawasan maupun penerapan sanksi itu termasuk ke dalam
bentuk penegakan hukum. Jadi ada yang diawasi, ada yang ditindak ketika sudah terjadi pelanggaran. Jadi mencegah jangan sampai timbulnya penyakit, dan ada yang untuk mengobati ketika sudah terjadi atau ketika sudah terkena penyakit. Nah gitu. Saya ingat kalau tadi seperti di Malaysia mah maksudnya ke pengawasan. Jadi anti rasuah nama juga. Jadi mencegah jangan sampai terjadi korupsi. Namun di Indonesia memberantas korupsi. Gitu. Makanya yang memberantas mah didaguan heula, tunggu dulu sudah terjadi korupsi. Baru ditindak, tapi di Malaysia mah dicegah justru jangan dengan terjadi korupsi dihindari gitu. Nah ini mah itu bedanya ya antara pengawasan dengan penerapan sanksi. Ada pertanyaan dari saudara, silakan. Sudah paham? Atau masih ada yang bingung? Itu ya, ada pengawasan, ada penerapan sanksi. Pengawasan mah menghindari jangan sampai peristiwa terjadi. Hari penerapan sanksi mah justru menindak ketika peristiwa sudah terjadi. Tulisnya anak, paham tulisnya anak? Paham, Pak. Cek terangkan dari kumaha paham nanti. Silakan. Silakan ya. Kalau pengawasan agar sesuatu hal atau peristiwa tidak terjadi. Kalau misalkan penerapan, bagaimana kita menyikapi suatu hal tersebut setelah terjadi? Jadi sebelum peristiwa terjadi namanya apa? Kalau menjaga jangan sampai terjadi itu maksudnya apa? Pengawasan. Bisa. Kalau mengobati penyakit? Penerapan. Penerapan sanksi. Nah, ya semuanya paham ya. Oke, nanti bisa anak ujian 100 tahu ya jawabannya. Terus lanjut part 3 ya. Pengawasan. Nah, kita bahas satu persatu ya. Pak tadi udah tahu bahwa bentuk penegakan hukum itu ada pengawasan, ada penerapan. Nah, sekarang kita lihat apa sih yang dimaksud dengan pengawasan. Silakan tulis. Pengawasan adalah suatu usaha preventif. Pengawasan adalah suatu usaha preventif, itu ada di monitor. Suatu usaha preventif dengan maksud jangan sampai terjadi perbuatan melanggar atau melawan kaidah-kaidah hukum tata pemerintahan. Dengan maksud jangan sampai terjadi perbuatan melanggar melawan kaidah-kaidah hukum tata pemerintahan. Kaidah-kaidah hukum tata pemerintahan. Rifki udah belum Rifki? Pak, ketinggalan. Belum ya, oh iya. Belum ya. Oke. Adela, udah belum Adela? Adela Almi. Udah Pak. Kenapa gelap-gelap gitu? Senang gelap-gelapan? Saya lihatnya kayak bayangan aja. Coba diterangkan, bisa nggak diterangkan? Udah Pak, ini udah. Sekarang Pak. Silakan Adela. Pengawasan atau pencegahan preventif adalah suatu usaha. Pengawasan atau pencegahan preventif? Pengawasan aja udah, nggak usah pakai preventif. Pengawasan adalah suatu usaha preventif dengan maksud jangan sampai terjadi perbuatan atau melawan kaidah-kaidah hukum tata pemerintahan. Asal jadi bingung, ada yang ketinggalan. Sekali lagi kira Adela gagal fokus nih. Ini lagi ada pertikaian kamu gue, enggak? Enggak Pak. Enggak aman kan? Enggak cerai kan sama kamu gue? Gak punya pacar Pak. Bukan omongan lah, siapa tahu dia ada yang daftar. Silakan ulangi lagi Neng, Adela. Pengawasan adalah suatu usaha preventif dengan maksud jangan sampai terjadi perbuatan melanggar atau melawan kaidah-kaidah hukum tata pemerintahan. Jadi melanggarnya itu yang kelewatan ya, yang perbuatan melanggar, ya kelewat melanggarnya ya. Oke. Rifki sekali lagi Rifki, udah ya Rifki ya, saya lihat udah selesai. Acil kan ya?
Soal birthday